Selamat pagi, jumpa lagi kita di dalam acara ibadah sekolah minggu GPDI Eklesia. Kita pasti dalam kondisi sehat semua ya, dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Om Herli ajak untuk kita sama-sama buka ibadah kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati. Hingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama kembali walaupun dalam kondisi ibadah online, tapi kami sama-sama mengucap syukur. Kami berterima kasih sebab Engkau baik, Engkau melindungi kami selalu, beri kesehatan dan kekuatan selalu untuk kami. Tiba saatnya kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda firman-Mu. Kami akan menyenangkan hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, mari kita angkat pujian kita. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Katakan KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, kepada sesama kita, kepada orang tua kita seperti kasih Yesus. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Om Herli pimpin dalam doa kembali. Tuhan Yesus, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kepada Engkau. Kami serahkan persembahan kami, suci kuduskan supaya dapat berkenan di hati-Mu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam kotak, kaleng, atau amplop ya, yang nanti untuk disampaikan ke guru-gurunya. Kita akan lanjut, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan
berdoa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga pertengahan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Engkau berkati kami, sucikan kami, layakkan kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami sama-sama dapat mengerti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada pagi hari ini firman Tuhannya Om Herli juga yang menyampaikan ya. Dilanjut. Kita siapkan Alkitab kita. Om Herli pada pagi hari ini akan bercerita tentang manusia dan dosa. Ya, jadi tema kita pada hari ini adalah manusia dan dosa. Nah, tentunya kita sama-sama sudah tahu cerita tentang Adam dan Hawa. Ya, manusia pertama yang Tuhan ciptakan adalah Adam. Adam sedang tertidur dan Tuhan Yesus mengambil rusuknya dan membuat seorang wanita yang bernama Hawa. Singkat cerita, Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa karena dia tidak dengan perintah Tuhan Yesus. Tuhan bilang semua tanaman buah-buahan yang ada di Taman Eden ini boleh kalian makan. Tapi ada satu pohon apa ya? Pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Itu jangan kamu makan. Tetapi karena si Hawa tergoda dari godaan iblis, akhirnya Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Ya, cerita ini ada pada Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Kalian catat saja ya, karena ini ayatnya banyak. Nanti kalian baca di rumah, kalian renungkan supaya tahu jalan ceritanya. Ada di Kejadian 2 ayat 8 sampai 25 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Nah, Om Herli lanjut cerita yang tadi. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kerusakan hubungan antara manusia dan Tuhan. Tuhan marah. Rusaklah hubungan antara Tuhan dan manusia. Manusia itu diusir keluar dari Taman Eden. Akhirnya hubungan antara Tuhan dan manusia jadi tidak baik. Manusia kehilangan berkat yang Tuhan siapkan di Taman Eden. Timbullah kejahatan-kejahatan yang ada karena hubungan manusia dan Tuhan telah rusak. Nah, di sini Om Herli mau mengajak kita untuk sama-sama belajar. Kita saling introspeksi diri. Siapa kita di sini yang tidak berdosa? Om Herli pastikan semua di sini kita pernah berbuat dosa. Semua kita manusia berdosa, dan manusia yang pertama kali yang berdosa adalah Adam. Karena turunan kita, akhirnya kita manusia, semua manusia melakukan dosa yang Tuhan tidak inginkan. Nah, dari dosa-dosa yang ada ini membuat kerusakan hubungan. Ya, pertama yang pastinya ya, kalau kita berbuat dosa, itu berarti kita membuat hati Tuhan sakit. Tuhan tidak senang dengan dosa. Dan yang pertama yang pasti, kita dengan adanya kita berbuat dosa, kita akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita akan rusak sehingga manusia dapat kehilangan kasih dan berkat yang Tuhan telah sediakan. Nah, yang kedua, kadang-kadang dengan adanya sikap kita yang kurang baik, kita kehilangan kasih, kita ada salah ngomong, melakukan kesalahan, menyakiti sesama kita. Akhirnya apa? Hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan sesama akan rusak karena adanya dosa. Kesalahpahaman, saling ejek-ejek, kesombongan yang ada seringkali membuat kita sesama manusia sakit hati dan rusak hubungan yang ada. Dengan sikap kita,
kehidupan kita yang seenaknya sendiri, akhirnya secara tidak langsung membuat alam ini rusak. Buang sampah sembarangan, polusi udara, dan lain-lainnya. Akhirnya apa? Alam kita rusak. Hubungan antara manusia dengan alam menjadi rusak. Alam jadi rusak, terjadilah bencana alam, cuaca sudah tidak bisa ditentukan lagi seperti biasanya. Nah, di sini dengan adanya kondisi-kondisi ini, Om Herli mengajak sama-sama kita duduk di kaki Tuhan, kita berdoa, kita merenung, kita minta ampun sama Tuhan dengan dosa-dosa yang kita telah lakukan, baik itu sengaja atau tidak, supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan alam dapat diperbaiki kembali, supaya harapannya dengan hubungan kita yang telah diperbaiki dengan baik, kita sama-sama memiliki kasih, kita bisa saling memberkati kehidupan kita, antara kita dan dengan Tuhan, antara kita dengan sesama, antara kita dengan alam yang Tuhan ciptakan ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita berharap supaya kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Ya, ceritanya sampai di sini. Om Herli akan kasih ayat hafalan. Dicatat ya, ayat hafalannya ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Om Herli ulang lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Om Herli bacakan ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sama-sama kita datang di kaki Tuhan, kita introspeksi diri kita masing-masing, kita mohon maaf dengan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan akan sucikan kita, Tuhan akan layakkan kita, Tuhan akan jadikan kita berkat dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo sama-sama kita akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, Om Herli akan berdoa kembali. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu selama sekolah minggu ini Tuhan. Walaupun secara singkat dan secara online, tapi kami yakin Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami yang mendengarkan, bisa menjadi berkat, dan kami dapat berubah, memperbaiki kehidupan kami, hubungan baik kami yang rusak dengan Engkau, dengan sesama, maupun dengan alam, supaya dalam kehidupan kami terpancar kasih Kristus, dan hubungan kami dengan sesama, dengan Tuhan semua dapat dibenahin, supaya harapannya kehidupan kami dapat layak di mata Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruhnya tubuh jiwa roh kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan berkati, berikan kesehatan dan kekuatan untuk kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pencobaan, dalam kesusahan Tuhan berikan kehiburan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.